Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, rekan-rekan mahasiswa dimanapun rekan-rekan berada. Baik, kita sudah memasuki itu pertemuan kedua, yakni mengenai tentang mata kuliah fikih muamalah dan materi kita pada kesempatan hari ini, yakni kita akan membahas mengenai tentang konsep harta di dalam Islam dan juga kita akan membahas sedikit mengenai tentang kedudukan harta dalam Islam tentang kaitannya dengan fikih muamalah. Pertamanya, kita tentu saja perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan harta dan seperti apa sebenarnya harta tersebut. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang pengertian atau definisi sebuah harta. Secara bahasa, harta merupakan barang-barang yang berharga yang dapat dimiliki seseorang seperti rumah, tanah, bangunan, barang-barang kemas, dan barang-barang lainnya yang dapat diambil nilai manfaatnya dan dapat dimiliki oleh individual maupun kelompok dan serikat. Itu ada secara bahasa mengenai tentang definisi harta. Kata dilihat dari bahasa Arab itu diambil kata dari kata almal. Apa yang maksud dengan almal tersebut adalah almal ini berarti condong, cenderung, atau miring. Dan arti dari almal ini merupakan adalah manusia cenderung memiliki atau cenderung ingin memiliki dan menguasai sebuah harta yang dapat diambil nilai manfaatnya. Almal juga diartikan segala sesuatu yang dapat membuat perasaan seseorang senang atau mereka yang dapat mereka pelihara atau yang dapat mereka ambil nilai manfaat dari sebuah benda tersebut. Itu yang dimaksud dengan sebuah harta, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat dan dapat dimiliki dan dapat diambil nilai manfaat. Itu yang dimaksud dengan definisi harta. Bagaimana pandangan dari beberapa ulama tentang harta ini? Ada beberapa menurut Hanafiyah itu harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil dan dapat disimpan dan dapat diambil nilai manfaatnya. Menurut definisi ini bahwa harta memiliki dua unsur, yakni harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan itu termasuk dengan harta yang dapat dikuasai dan dapat dipelihara. Itu adalah termasuk golongan harta. Walaupun kecerdasan kita, keilmuan kita itu termasuk ke dalam golongan harta. Yang kedua adalah harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Seperti apa harta yang berdasarkan menurut kebiasaan ini adalah segala sesuatu yang tidak dapat diambil nilai manfaatnya seperti daging bangkai atau menurut kebiasaan itu sesuatu yang dapat dihasilkan dengan barang-barang curian atau yang diharamkan dalam agama Islam. Dia sejenis harta tetapi tidak dapat kita ambil nilai manfaatnya seperti bangkai tadi atau makanan basi yang tidak layak dimakan. Dia termasuk golongan harta tetapi tidak dapat diambil nilai manfaatnya atau diambil nilai kebiasaannya. Itu juga termasuk harta tetapi tidak jenis harta yang diambil nilai manfaatnya. Dan bagaimana sebenarnya kedudukan harta di dalam Islam? Kedudukan harta salah satunya dalam Islam yang dapat kita lihat dari surat Al-Hujarat ya. Kalau tidak salah surat Al-Hujarat itu mengenai tentang salah satu dari 5 kebutuhan pokok yang wajib dijaga yakni adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu yang wajib dijaga dalam agama Islam. Dan harta merupakan sebuah perhiasan kehidupan dunia yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi itu ayat 26 dan harta juga sebagai cobaan atau fitnah yang terdapat pada Quran surah Al-Takabun itu ayat 15.
Harta juga sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan yang terdapat juga pada Quran surat Al-Imran ayat 14, dan harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan di akhirat, yakni yang terdapat pada surah Al-Baqarah 262 dan At-Taubah pada ayat 41. Itu adalah beberapa rangkaian tentang kedudukan harta dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin banyak lagi dalam poin-poin, biasanya surah Al-Anfal itu 28 juga menerangkan tentang harta sebagai ujian keimanan, dan juga Quran surah Al-Hadid itu ayat 7 itu sebagai tentang harta adalah sebuah titipan yang diberikan Allah atau yang dimanakan Allah kepada kita. Itu yang dimaksud dengan kedudukan dan definisi harta. Kita lihat dari sini, ciri-ciri harta di dalam Islam. Harta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai dan diambil nilai manfaatnya. Contohnya adalah rumah, tanah, bangunan, kereta, uang, pakaian, makanan, dan lain-lainnya. Dan juga harta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai pada masa depannya. Contohnya ikan yang di lautan, burung yang di atas awan, hewan di hutan, atau galian-galian dalam perut bumi. Itu boleh dikuasai yang ada di hadapan kita maupun yang akan masa datang. Juga sesuatu yang tidak boleh dikuasai meskipun kita dapat mengambil nilai manfaat dari atas tersebut, tidak dianggap harta seperti cahaya bulan, matahari, atau udara seperti yang saya sebut tadi, bangkai, makanan basi, atau hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam. Dia termasuk jenis harta, tetapi tidak dapat dikatakan atau tidak dikategorikan sebagai harta yang dapat diambil nilai manfaatnya. Serta selanjutnya adalah sesuatu yang tidak cukup diambil manfaatnya walaupun kita mampu menguasainya, seperti itu kalau misalkan kita mempunyai sebutir beras, itu termasuk dalam jenis harta, tetapi kita tidak dapat juga mengambil nilai manfaatnya. Karena sebutir beras untuk bagi manusia itu tidak cukup. Setitik air atau sebiji gula halus, itu termasuk golongan harta, tapi tidak juga diambil nilai manfaatnya. Dan juga adalah sesuatu yang bercanggah atau yang ditegah oleh hukum syariah untuk dimanfaatkan tidak boleh dianggap sebagai harta, seperti arak atau bangkai, darah, dan sebagainya, atau hasil perolehan dari bersumber dari harta-harta yang haram, misalnya mencuri, riba, riswah, penipuan, perompakan, dan selainnya. Itu yang dimaksud dengan berbagai dari ciri-ciri harta di dalam Islam. Bagaimana konsep harta di dalam Islam? Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran tadi ya, yang surah Al-Baqarah, At-Taubah, Al-Imran, Al-Kahfi, bahwa konsep harta merupakan adalah milik Allah. Semua harta yang ada di muka bumi ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menjadi milik manusia secara mutlak, baik anak-anak serta harta yang dipinjamkan dari Allah kepada manusia. Jadi dalam konsep harta yang saat ini kita gunakan adalah semua mata-mata itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menitipkan kepada kita, harus diamanahkan dan dijaga dan digunakan secara sebaik mungkin. Itu adalah konsep harta yang pertama. Yang kedua adalah manusia hanya pemegang amanah. Yang saya jelaskan tadi, bahwa harta tersebut adalah mutlak dari Allah, maka harta yang dititipkan kepada kita hanya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mereka tidak boleh mengganggu hak milik orang lain dan bertanggung jawab sepenuhnya ke atas apa yang kita peroleh dan kita konsumsi atau kita belanjakan. Jadi manusia mesti menggunakan harta dengan sebaik mungkin dan mesti mengikut peraturan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Jadi manusia harus bertanggung jawab dalam fungsi penggunaan harta dan arah tujuan harta yang kita gunakan. Itu konsep harta yang kedua. Lanjut dari cara atau kaidah memperoleh harta, bisa melibatkan diri sendiri dalam aktivitas ekonomi, dari segi produktif maupun dari segi konsumtif, atau dengan usaha sendiri seperti bekerja sendiri. Yang kedua adalah melalui persyariatan seperti nafkah, wasiat, wakaf, hibah, maupun tagihan dari zakat. Jadi kontrak pemindahan seperti
sistem jual beli akan kita bahas seperti sebelum selanjutnya, dan hutang piutang, mas kawin atau berian atau hadiah dari seseorang. Itu dimaksud dengan cara memperoleh harta. Yang terakhir adalah bantuan orang lain, baik individu, masyarakat atau kerajaan seperti Baitul Mal atau dalam pemerintah biasa dalam pemberian zakat produktif dan sebagainya yang dikelola oleh pemerintah melalui Basnas. Ada beberapa larangan dalam penggunaan harta. Yang pertama adalah larangan menimbun harta tanpa dilaburkan atau diusahakan. Maksudnya di sini adalah kita di dalam Islam, yakni kita dilarang dalam menimbun harta atau menyimpan harta tanpa kita produktifkan. Jadi Islam melarang keras bahwa harta yang kita simpan tidak diproduktifkan. Sebenarnya harta yang kita miliki harus diproduktifkan atau didistribusikan kepada segi ekonomi agar pemerataan ekonomi di negara tidak adanya kemiskinan, tidak adanya pengangguran dan sebagainya. Apabila harta yang kita miliki, yang kita putarkan sebagai nilai produktif, akan mengurangi kemiskinan dan akan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, Islam melarang menimbun harta tanpa dilabur. Tanpa dilabur di sini adalah tanpa diproduktifkan atau diusahakan. Jadi tidak boleh memakan dan menghasilkan harta dengan jalan yang batil. Itu jalan-jalan yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi larangan mengusahakan harta juga membahayakan pribadi, umum, kemuliaan dari masyarakat. Jadi larangan terlibat dengan nama riba, rasuah, penipuan, penyelewangan, dan lain-lainnya. Jadi gunakan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang baik, atau gunakanlah harta tersebut dengan jalan produktif agar harta tersebut mengalir atau didistribusikan kepada hak layak umum untuk mendistribusikan fungsi sebagai pemberantas kemiskinan, pemberantas pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang harta menurut Islam. Di sini kita lihat bahwa pada definisi harta yang diberikan atau yang dipaparkan di atas, secara umumnya kita dapat 5 elemen utama dalam menentukan sesuatu benda sebagai harta menurut Islam, yakni sesuatu benda itu boleh disimpan, boleh dikumpulkan, serta mampu untuk dimiliki. Yang kedua adalah sesuatu benda itu memberi faedah atau fungsi atau manfaat kepada manusia. Yang ketiga adalah sesuatu benda itu akan dikenang ganti rugi atau diberi ganti rugi atau gantian jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Yang keempat adalah sesuatu yang diharuskan penggunaan berdasarkan menurut syariat Islam. Jadi harta tersebut digunakan harus berdasarkan landasan-landasan Islam tanpa adanya memperoleh harta tersebut secara jalan batil atau yang dilarang oleh agama Islam. Yang terakhir, sesuatu benda itu bernilai dalam pandangan manusia. Jadi maksud dengan bernilai pandangan manusia itu adalah harta yang dapat dimiliki dan diambil nilai manfaatnya. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis harta. Yakni yang pertama adalah berdasarkan faedah, yang kedua berdasarkan pergerakan, yang ketiga adalah berdasarkan penggunaan, yang keempat adalah berdasarkan perbandingan. Yakni yang pertama tentang al-mal al-mutaqawwam, yang kedua ada al-mal ghairi al-mutaqawwam. Apa ini maksud dengan kedua subjek tersebut adalah dari fungsi atau maksud dari al-mal mutaqawwam dan al-mal ghairi al-mutaqawwam, yakni adalah berdasarkan kebolehan manfaatnya. Harta terbagi jadi yang tadi yang berdasarkan nilai manfaat. Harta mutaqawwim adalah harta baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Jadi dalam harta al-muqawwam ini adalah harta yang baik digunakan dan baik dari cara memperoleh dan cara penggunaannya. Ini harta-harta yang di dalamnya ada nilai-nilai halal atau dari cara memperolehnya kita halal, dalam mendapatkan kita halal dan penggunaannya dalam kategori halal, seperti kita menyembelih kambing dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta al-mutaqawwam ini adalah harta yang baik atau sebaik-baik mungkin. Dikarenakan harta tersebut adalah suci. Maksud dari suci ini adalah harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan cara menggunakannya, atau hal itu manfaatnya halal. Itu yang dimaksud dengan harta al-mutaqawwam.
Bagaimana yang maksud dengan harta khairi al-mutaqawam? Harta khairi al-mutaqawam ini adalah sebaliknya dari al-mutaqawam. Harta dari khairi al-mutaqawam ini harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, dan cara penggunaannya, seperti barang-barang yang kita peroleh dengan mencuri, atau uang yang disumbangkan untuk membangun rumah prostitusi. Itu dia sejenis harta tetapi tidak boleh mengambil nilai manfaatnya karena berasal uang tersebut dari hal-hal yang haram, dari mencuri, dari membangun sebuah rumah yang berbau kemaksiatan. Itu sebuah harta tetapi tidak boleh diambil nilai manfaatnya dan tidak boleh diambil penggunaannya. Itu perbedaan dari kedua poinnya. Al-mutawam itu harta yang baik, harta yang berasal dari jenis-jenis harta yang halal, dari cara penggunaannya, pemerolehannya. Sedangkan khairi al-mutaqawam itu harta yang tidak boleh mengambil nilai manfaatnya, seperti harta yang berasal dari hasil pencurian, maupun harta yang berasal dari judi dan sebagainya, maupun harta yang digunakan untuk atau dimanfaatkan sebagai membangun rumah maksiat. Itu adalah khairi al-mutaqawam. Ini adalah perbedaan antara jenis-jenis harta. Yang kedua adalah al-manqul dan al-akar. Masuk dengan dari al-manqur atau ini masuk dengan al-akar. Al-akar ini biasa disebut dengan khairi manqul. Jadi kita bahas yang pertama dulu adalah al-manqul. Al-manqul ini adalah merupakan sebuah harta yang dapat berpindah atau diubah atau dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, seperti kendaraan. Jadi harta mangkul ini bisa disebut dengan harta alih. Itu harta yang boleh berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah kendaraan. Dan harta khairi mankul atau al-akar itu harta tak alih atau tak berpindah, yakni adalah harta yang tidak boleh bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah tanah dan bangunan. Ini adalah termasuk dua jenis harta, yakni al-mangkul itu harta bergerak, al-akar atau al-khairi mankul itu harta yang tidak bergerak. Ini adalah dua jenis harta dari segi keberadaannya. Kita lanjut dari harta mitsli dan harta kimi. Apa yang dimaksud dengan harta mitsli dan harta kimi? Ini adalah harta mitsli inilah harta yang dimiliki persamaannya atau kesetaraannya di pasar. Tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya. Yaitu perbedaan atau kekurangan biasanya terjadi dalam aktivitas ekonomi. Jadi harta misli ini harta mempunyai persamaan. Jadi barangnya homogenis atau homogen, atau hartanya sejenis dengan harta lainnya sama dari segi bentuk, nilai dan sebagainya. Jadi harta misli ini contohnya seperti ibaratkan harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan ukuran seperti meter adalah bahan kain. Jenis dari barang tersebut diperoleh dalam pasar-pasar yang persis atau yang sama. Jadi hal ini adalah harta misli adalah harta-harta yang berupa barangnya sejenis tanpa ada perbedaan. Yang di sini adalah yang di slide bahwa barang yang disukar atau diganti seperti gandum dan padi. Barang ini barang yang ditimbang ya. Barang yang ditimbang seperti kapas dan besi, dan barang yang dibeli mempunyai dihitungkan dalam bentuk telur maupun kelapa. Barang yang diukur mengikuti ukuran meter itu bahan kain. Itu yang masuk dengan misli. Jadi saya ulangi lagi, harta misli ini harta yang mempunyai sejenis seperti harta yang bisa kita timbang sepertinya tadi kapas dan besi itu adalah sejenis. Barang yang ditakarkan yaitu gandum dan padi. Dan barang yang bisa dihitung itu telur dan kelapa contohnya. Dan barang yang dapat diukur meteran itu bahan kain. Itu adalah berjenis-jenis barang yang sejenis. Bagaimana dengan barang kimi atau harta kimi? Harta yang tidak mempunyai kesamaan di pasar atau mempunyai persamaan tapi perbedaannya menurut kebiasaan
pada suatu hal dalam hal kualitas seperti harta kimi ini adalah harta yang tidak mempunyai perbandingan atau keserupaan di pasar seperti permaidani atau seperti dengan karpet dan sebagainya. Dan harta kimi ini biasanya dalam satuan perpohonan logam mulia, binatang atau peralatan rumah tangga, dan jenisnya sulit didapatkan di pasar. Biasanya diperoleh dalam jenis yang berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Ini perbedaan antara mitsli dan kimi. Kalau mitsli inilah hartanya sejenis dan gampang dijumpai di pasar. Dan kalau kimi, harta yang tidak sama sejenis, tetapi sulit dijumpai di pasar. Kalau mitsli tadi kan seperti gandum atau kebutuhan pokok itu gampang dijumpai di pasar, dan barangnya sejenis seperti yang mana golongan harta-harta yang bisa ditimbang, mana golongan harta yang bisa ditakar, mana golongan harta yang bisa dihitung, dan juga yang mana yang bisa diukur. Sedangkan harta kimi adalah harta yang sulit dijumpai di pasar dan barangnya tidak sejenis seperti tadi perabotan rumah tangga, binatang atau hewan yang layak dimakan dan sebagainya. Itu adalah perbedaan antara mitsli dan kimi. Kita lanjut ke jenis harta istarki atau ismali. Istihlak ini adalah atau istilaki harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar, sabun, dan lainnya. Harta istlaki atau yang disebut dengan istlak, bahwa harta ini terbagi menjadi dua, yakni istlak hakiki dan istlak hakuki. Kalau istlak hakiki ialah sesuatu yang menjadi harta secara jelas, nyata, zatnya habis pakai atau sekali pakai, misalnya kayu bakar. Jika dibakar lagi akan habis. Kalau istlak hakuki adalah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, seperti uang yang dipakai untuk membayar hutang. Jadi misalkan apa lagi? dalam pandangan ini dipandang habis, misalkan saya yang lebih gampang contohnya adalah kalau harta islaki ini kan terbagi menjadi dua tadi nih. Yang pertama adalah islaki hakiki dan islaki hakuki. Kalau islaki hakiki ini harta yang habis pakai, seperti kayu bakar, kalau dibakar kan sudah habis, atau makanan dan minuman sekali makan itu habis. Sedangkan harta islaki hakuki itu harta yang kita ambil nilai manfaatnya, tetapi nilai manfaat itu beralih ke orang lain, seperti uang untuk membayar hutang. Jadi kita mempunyai uang, kita alihkan kepada orang lain yang memilikinya, karena kita melakukan transaksi pembayaran hutang. Saya ulangi lagi, maksud dari harta islaki ini adalah harta yang boleh digunakan dengan mengambil nilai manfaatnya atau zatnya, dan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta islaki hakiki dan harta islaki hakuki. Kalau hakiki itu harta yang habis pakai atau harta yang habis manfaatnya kalau dipakai, seperti tadi makanan dan minuman, kayu bakar dan sebagainya. Sedangkan hakiki itu harta yang berpindah alih atau berpindah hak milik, seperti uang yang kita gunakan untuk pembayaran hutang gitu. Dan selanjutnya adalah harta istimali, atau apa yang dimaksud dengan harta istimali? Ini adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tanpa merusak zatnya. Seperti apa? Seperti rumah, tempat tidur, pakaian, buku, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan istimali. Di sini dapat ya mengetahui perbedaan dari dua harta tersebut. Di sini ada tanggung jawab pengguna harta. Jadi konsumsi harta itu pembelanja wajib dari harta. Kita harus dalam harta kita tersebut ada nilai nafkah di dalamnya, dan ada zakat di dalamnya, dan ada nilai infak wajib di dalamnya. Ini adalah tanggung jawab dari penggunaan harta. Di sini dan itu mungkin dari materi mengenai konsep harta di dalam Islam. Dan apabila nanti ada kekurangan dalam penyampaian dari video ini, silakan bertanya di grup kita. Dan untuk video ini saya cukup menulis ini sampai dengan mengenai tentang konsep harta di dalam Islam, dan kita lanjutkan diskusi pada
grup-grup atau pada GCR yang kita telah sediakan. Baik, kita tutup dengan video ini dengan pelakon jelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.